Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Divo Prestia. Saya di sini ingin mempresentasikan eh, tugas besar pendidikan kewarganegaraan dengan judul implementasi pendidikan kewarganegaraan dalam masyarakat multikultural. Di sini ada pembahasan pertama yaitu pendahuluan. Di situ isinya ada latar belakang Indonesia dan keberagaman. Indonesia adalah negara dengan tingkat keberagaman SARA yang sangat tinggi, tercermin dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Keberagaman ini dapat menjadi kekuatan pemersatu, namun juga berpotensi menimbulkan konflik jika tidak dikelola dengan baik. Yang kedua, peran strategis PKN. Pendidikan kewarganegaraan tidak hanya menyampaikan pengetahuan tentang hak dan kewajiban warga negara, tetapi juga membentuk karakter yang toleran, saling menghormati, dan cinta tanah air. Namun, intoleransi dan minimnya pemahaman generasi muda terhadap nilai kebangsaan menunjukkan bahwa implementasi PKN masih perlu diperkuat. Selanjutnya ada perumusan masalah dan tujuan. Yang pertama ada konsep pendidikan kewarganegaraan. Bagaimana konsep pendidikan kewarganegaraan dalam masyarakat multikultural. Yang kedua ada implementasi, bagaimana implementasi pendidikan kewarganegaraan dalam masyarakat multikultural. Yang ketiga yaitu ada tantangan, apa saja tantangan dalam implementasi dalam masyarakat multikultural. Tujuan menjelaskan konsep PKN dalam masyarakat multikultural dan menganalisis implementasinya beserta tantangan yang dihadapinya. Yang kedua selanjutnya ada bab 2 tentang pembahasan. Pertama itu konsep pendidikan kewarganegaraan dalam masyarakat multikultural. PKN ini bertujuan untuk membentuk negara yang baik, yang memahami hak dan kewajibannya, mencintai tanah air, dan mampu hidup berdampingan dengan keberagaman. Lebih dari teori, PKN ini menanamkan nilai toleransi, empati, dan semangat persatuan, bukan hanya sekedar sistem pemerintahan dan hukum. Ada landasan filosofis. Sejalannya dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika sebagai landasan bangsa Indonesia dalam menyikapi perbedaan. Selanjutnya ada menghargai perbedaan, menumbuhkan sikap saling menghormati individu dan kelompok yang berbeda suku, agama, ras, dan budaya. Selanjutnya ada implementasi PKN dalam masyarakat multikultural. Yang pertama ada toleransi dan penghormatan, menghargai perbedaan agama, suku, dan budaya melalui interaksi yang nyata di sekolah atau di kampus. Yang kedua ada demokrasi dan partisipasi, aktif berpartisipasi dalam organisasi, diskusi, dan musyawarah sambil menghargai pendapat yang berbeda. Selanjutnya ada semangat persatuan, memahami sejarah perjuangan bangsa, upacara bendera, dan kegiatan kebudayaan memperkuat rasa kebangsaan. Yang keempat yaitu ada pencegahan konflik. Di sini mengelola perbedaan secara konstruktif, menghindar ujaran kebencian, dan menyelesaikan konflik melalui dialog. Tantangan implementasi PKN yaitu ada 4. Yang pertama itu intoleransi dan diskriminasi. Sikap diskriminatif terhadap kelompok minoritas masih ditemukan di berbagai tempat. Yang kedua ada hoax dan ujaran kebencian. Penyebaran informasi palsu di media sosial memperburuk hubungan antar kelompok. Yang ketiga itu ada metode pembelajaran. Pembelajaran yang masih teoritis dan kurang aplikatif menghambat pembentukan sikap multikultural. Yang keempat itu menurunnya nasionalisme. Minimnya pemahaman generasi muda terhadap sejarah dan nilai kebangsaan. Di sini ada hasil wawancara saya, yaitu suara mahasiswa tentang PKN. Wawancara dengan mahasiswa mengungkapkan pandangan langsung tentang penerapan nilai toleransi dan keberagaman. Yang pertama tentang pentingnya PKN. PKN gak cuma teori soal hak dan kewajiban, tapi juga membentuk cara kita memandang perbedaan. Tentang keberagaman di kampus, teman-teman di kampus macam-macam, dari Sumatera, Sulawesi, agamanya juga berbeda. Lama-lama jadi seru, banyak hal yang saya dapat pelajari. Terus yang ketiga ada tentang tantangan terbesar.
Kayaknya penyebaran hoax dan ujaran kebencian di media sosial, orang gampang terpancing emosi cuma karena dari judul. Hasil wawancara yaitu selanjutnya ada temuan kunci dari wawancara. Apa yang sudah baik dan apa yang perlu dibaiki. Yang pertama yang sudah baik yaitu narasumber memahami pentingnya toleransi dan persatuan. Yang kedua ada telah merasakan manfaat interaksi lintas budaya. Yang ketiga ada aktif menegur perilaku intoleran secara konstruktif. Yang keempat menyadari bahaya hoax di media sosial. Dan apa yang perlu diperbaiki yaitu ada pembelajaran masih terlalu teoritis, perlu lebih banyak praktik langsung. Dosen perlu menjadi teladan nyata, bukan hanya penyampai teori. Ketiga, ada perlakuan kegiatan kolaborasi antar mahasiswa dari latar belakang berbeda. Yang keempat, ada media sosial jadi tantangan nyata yang perlu diwaspadai. Kesimpulan dari bab ketiga penutup, yaitu ada kesimpulan dan rekomendasi. Kesimpulan, pendidikan kewarganegaraan berperan penting dalam membentuk masyarakat yang toleran dan memperkuat persatuan bangsa. Implementasinya terlihat melalui penguatan nilai, toleransi, semangat persatuan, dan partisipasi demokrasi. Namun, tantangan seperti intoleransi, hoaks, dan metode pembelajaran yang kurang aplikatif memerlukan perhatian serius. Selanjutnya ada rekomendasi utama, yaitu pertama ada metode interaktif atau diskusi lintas budaya, simulasi, dan studi kasus. Selanjutnya ada guru dosen sebagai teladan dalam sikap toleran. Literasi digital untuk mencegah hoaks dan ujaran kebencian. Yang keempat, kolaborasi pendidikan keluarga dan masyarakat sejak dini. Penutup ada biodata penulis dan referensi. Penulis saya sendiri kebetulan Diva Prasetya dengan NIM 521241059. Program studi Teknik Sipil, Fakultas Teknik dan Informatika, Universitas Dian Nusantara, lahir di Bekasi 2005, bulan Mei, tanggal 29. Email mahasiswa yaitu ada 521241059 @mahasiswa.undira.ac.id. Daftar pusaka yaitu ada 5, yaitu Kekailan 2019 Pendidikan Pancasila Yogyakarta Paradigma. Yang kedua ada Tilar H.A.R 2004 Multikulturalisme Tantangan Global Jakarta Gras Indo. Yang ketiga ada MPR RI tahun 2023 yaitu 4 pilar kebangsaan. Selanjutnya ada UUD RI tahun 1945 dan Undang-Undang nomor 12/2006 tentang kewarganegaraan. Yang kelima ada Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Terima kasih, sekian. Sini saya akan menanya-nanya lah tentang implementasi pendidikan kewarganegaraan dalam masyarakat multikultural. Halo Kak, saya sebelumnya perkenalkan saya Diva Prasetya, saya dari program Teknik Sipil, ingin menanya-nanyakan tentang implementasi pendidikan kewarganegaraan dalam masyarakat. Makanya dari semester berapa Pak? Kita semester 6 kan? Semester 6 ya. Jurusan Ilmu komunikasi. Oh, ilmu komunikasi. Kira-kira bersedia nggak diwawancara nggak? Iya bersedia Pak. Di sini saya ada beberapa pertanyaan ya Kak ya. Ya. Untuk yang pertama itu paling penting nggak sih Kak pendidikan kewarganegaraan buat membentuk sikap toleransi di tengah-tengah masyarakat yang beragam kayak sekarang itu Kak? Menurutku sih ya sangat penting ya, apalagi di zaman sekarang itu kan nggak semua orang tuh tahu tentang bagaimana cara menghargai manusia. Jadi PPK ini dengan adanya ini membantu semua orang tuh dapat saling menghargai dan satu sama lain. Terus menurut kakaknya? Jadi PPK ini karena dari kecil kita kan diajarin tentang bagaimana kita jadi bernegara yang baik dan taat terhadap. Menurut kakaknya? Boleh? Gak apa-apa Kak, lanjut aja. Penting banget apalagi buat kita yang belajar hukum. Soalnya toleransi itu tidak penting ya, soalnya kan kita hidup di negara yang taat dengan hukum gitu aturan. Jadi sangat penting untuk kita bersosialisasi ke masyarakat yang lain juga.
Oh, iya. Lanjut pertanyaan kedua ya kak. Iya. Kakak sendiri sering nggak sih interaksi sama orang-orang yang beda suku atau agama dan budaya gitu? Itu pastinya sering ya, apalagi di kehidupan sehari-hari, khususnya di jurusan ilmu komunikasi ya, banyak berbagai macam agama, budaya, ya selalu ada sih. Kalau saya sendiri dan ya kalau saya sendiri karena saya sendiri memang Sering sih, apalagi di setiap tempat pasti punya teman yang berbeda-beda suku, budaya, bangsa, Ya, nggak apa-apa. agamanya juga gitu. Video kayak lanjut mungkin ke pertanyaan ketiga ya. Makanya pernah nggak sih ngalamin atau melihat kelakuan yang kurang enak gara-gara beda suku atau agama gitu kan? Nantinya pernah sih ya Pak, apalagi kan kita berbagai macam gitu ya. Iya. Kalau saya sih nggak sendiri Kak, misalnya kayak teman saya itu dibully atau sebagainya. Cuman ya cara menghadapinya kita kadang tuh nggak perlu pakai keterangan kita, karena juga hadir ya paling ya kita bagaimana cara menyelesaikannya itu dengan cara kekeluargaan, jalan dua mata sama lain bahwa perbedaan itu harus jadi satu. ya kita tidak ngerti masalah. Kebetulan saya sama dia nggak main karena Karena sih apalagi di media sosial kan sekarang kayak banyak orang yang komentar belum deh. Banyak sih sekarang kasus-kasus seperti itu, apalagi pembulian di media sosial. Tapi balik lagi semuanya bagaimana cara kita memahami perbedaan itu sendiri. Pernah lihat sih ada juga beberapa orang yang didiskriminasi karena dia tuh beda sendiri gitu sukunya daripada yang lain, akhirnya dia dikucilkan dari temennya. Terima kasih ya kak untuk waktunya. Paling saya tanya-tanyakan itu. Terima kasih kak. Oke. Guys, kita lanjut ke narasumber yang kelima. Ini ada kakak-kakak di sini kebetulan ya. Kak, boleh kenalan nggak kak? Boleh. Btw namanya siapa kak? Rizky dari komunitas apa? Ilkom. Iya. Saya punya tugas besar kak. Kebetulan mau mewawancari kakaknya boleh nggak? Boleh. Oh iya boleh. Iya bang ya. Di sini kak ada 3 pertanyaan sih kak. Yang pertama itu penting nggak sih kak PPKN buat toleransi gitu kan? Kalau PKL untuk PKS itu sangat penting karena kan juga itu kan juga beragama juga ya beda-beda terus kita juga kita jadi penting untuk kita terus saling toleransi. Selanjutnya pertanyaan yang kedua, kakaknya sering nggak sih interaksi sama yang beda agama atau suku atau budaya gitu? Kalau itu mah sering karena kan dari teman-teman Sukom juga kan ataupun kampus juga kan ada yang dari Lampung terus Medan, jadi kita bisa diinteraksi untuk dia ini berbicara juga beda bahasa juga kita tapi kita saling menghormati. Selanjutnya kak ada pertanyaan ketiga, kakaknya sendiri pernah ngalamin perlakuan kurang enak nggak sih karena beda suku atau agama? Oh, kalau itu mah jarang sih, jarang. Karena kan
untuk perlakuan itu pernah ada di posisi kayak saya ini saya kan juga terus di sama Jawa gitu. Jadi ya walaupun bagaimanapun terhadap itu ya kita saling hormat aja sih, nggak perlu diladenin yang penting. Ya. Paling itu doang sih ya. Terima kasih banyak ya. Kak. Oke, Nah, selanjutnya kita ke narasumber yang ke-6 dan yang ke-7. Kebetulan ada 2 orang di sini. Kita langsung tanyain aja yuk. Halo Bang. Ya, di sini gua ada tugas besar ya Bang ya. Keluarga negaraan, gua mengambil diri juga. Jadi gua bekerja dari teknik sipil, semester 4. Kebetulan abangnya dari mana? Di Telkom nih. Semester berapa Bang? Senang. Abangnya? Inggris. Oh iya. Semester berapa Bang? Jurusan? Di sini ada waktu space mangga nggak Bang? Nggak? Saya di sini mau wawancara Bang. Boleh duduk Bang? Boleh. Di sini gua ada 3 pertanyaan sih Bang. Paling yang pertama, penting nggak sih PPKN untuk membentuk sikap toleransi di tengah masyarakat yang beragam? Belajar namanya komunikasi budaya. Itu jadi kita tuh dari macam-macam budaya nyatu di mata pelajaran itu lah. Kalau Masnya sendiri? Negara Indonesia itu negara yang banyak budaya, baik perbedaan jelas kan. Jadi kita ya toleransi sangat penting lah buat WNI. Selanjutnya paling Mas ya, yang kedua, abangnya sendiri nih sering nggak sih interaksi sama orang yang tidak suku agama atau ras? Jadi sering mah, karena teman-teman juga dari berbagai macam suku, daerah, agama pun adalah. Orang dulu punya hubungan sama orang yang beragama. Ada historinya lah. Nah, jadi gue sendiri ya sering lah berdekat sama orang-orang yang suku agama. Kalau abangnya sendiri? Kalau sering gue nggak terlalu sering ya, cuman ada beberapa beda agama dan beda suku lah, beda daerah. Dari situ karena kita beda daerah, beda suku, beda agama, gue sedikit pun ini apa bingung untuk ininya bercengkrama beragama kan, karena kan kita perbedaan, tapi kita belajar untuk saling mengerti satu sama lain. Yang pertanyaan selanjutnya mungkin Mas, pernah nggak sih kayak Mas, pertanyaan ketiga, pernah nggak sih ketiga ini Mas lanjut, pernah lihat nggak sih ada yang dibunuh, pernah lihat nggak sih atau ngalamin yang kurang enak gara-gara beda suku atau agama? Di media sosial nih, banyak yang salah gunain lah. Rasis juga. Jadi orang yang lakukan itu makin viral aja. Kalau Mas sendiri, pernah ngeliat nggak atau pernah ngalamin perlakuan yang nggak kurang enak gitu dalam bersosialisasi atau apa karena beda suku atau agama? Pernah. Gak berubah, banyak lah kayak gitu. Masih sesama jenis Ya. ini Oke Mas, terima kasih banyak ya. Terima kasih Mas. Terima kasih Mas ya. sama-sama ya. Sekarang lanjut ke narasumber 8, 9, dan 10. Di sini ada 3 orang kebetulan. Langsung aja kita gas. Halo Bang. Sebelumnya izin perkenalkan diri ya Bang ya. Nama gua Adi Bapak Setia dari Teknik Sipil semester 4.
sini kok kebetulan ada tugas besar tentang implementasi pendidikan kewarganegaraan dalam masyarakat. Nah, di sini gue ingin mewawancarai kalian bertiga. Gimana? Boleh nggak bang? Boleh ya. Ini duduk bang ya. Oke, nih gue langsung aja ya. Oh iya, Nama saya Haji Sayo dari Politeknik Sipil. semester abang kan? Gua kenalin sama gua Kutau. Gue tahu. Ya, mesin Dari Mesir. semester 3. Abang kan? Kalau saya sendiri perkenalkan ya dari teknik mesin, nama gua Black. Saja mungkin bang ya langsung ke pertanyaannya. Pertanyaan pertama bang, menurut abang penting nggak sih PKN untuk membentuk sikap toleransi di tengah masyarakat yang beragam kayak sekarang? Kalau menurut saya bang itu penting sih, sangat penting. Karena ya itu bisa jadi landasan kita juga hubungan berwarga negara. Lu ketawa sih bang? Itu penting sih bang. Karena kita kan ya goblok ya. Kalau menurut saya penting ya bang. Karena kita kan di sini beragam budaya dan suku juga, agama juga kan. Jadi buat landasan kita lah warga negara yang baik. Ya. Menurut abangnya gimana bang? Kalau menurut gua penting sih bang, karena kan Indonesia ini beragam ya budayanya, dari budaya, suku, agama. Jadi menurut gua itu sangat penting. Lanjut. Dari gue sendiri untuk PKN sekarang tuh penting sih, karena dari segi toleransi sekarang, dari segi ras dan suku itu sekarang tuh bisa inilah apa saling akur juga kan, kayak itu juga. Tadi Mungkin nanti saya bang, pertanyaan kedua mungkin di sini ada abang sendiri pernah nggak sih interaksi sama yang beda suku, ras, agama atau budaya? Kalau saya sih jelas pernah ya. Terutama di teman-teman kuliah saya juga banyak yang dari beda suku, beda agama. Pernah sering. Mungkin dari abangnya? Kalau gua juga pernah sih, sering juga, karena kan di lingkup kampus banyak suku, budaya, dan ras atau agama yang berbeda-beda. Jadi itu ada sih bang. kalau gue sendiri juga pernah, karena bagaimanapun kalau di lingkungan kampus nggak cuma ada satu suku doang ya, dan juga nggak cuma satu agama doang, nggak itu pasti. Kita lanjut pertanyaan ketiga ya bang ya. Abangnya sendiri pernah nggak sih melihat atau ngalamin kejadian yang kurang mengenakan dalam bersosialisasi atau berorganisasi di lingkungan kampus karena beda suku atau budaya? Kalau dari saya sendiri ya, saya sih nggak pernah ngalamin langsung ke diri saya sempat dalam itu apa. Cuman kalau yang saya lihat di mungkin dari lingkungan luar kayak sosial media segala macam masih cukup banyak beberapa perkara kasus. Terutama mengenai suku ya dan agama itu cukup, kalau di lingkungan luar selain saya itu banyak. Cuma kalau saya ngalamin gitu belum pernah ngalamin. Kalau abangnya sendiri? Kalau gua kebetulan belum pernah sih bang ngerasain. Cuman kalau yang kita lihat itu menurut gua juga banyak. Kalau di dalam kampus itu sampai sekarang gua belum nemuin sih bang. Tapi kalau di luar kayak sosial media sama terus yang kita lihat secara langsung lah tentang agama sih bang. Di gua sedikit ada lah gitu. Boleh langsung ke abang. Untuk kita ngalami untuk kalian itu jadi kita ngalami, jadi itu ngalaminnya cuma ya sadar aja, nggak terlalu ini lah, nggak terlalu sedih banget. Baik di lingkungan saya sendiri itu terlalu melakukan dan paling itu doang yang saya tanyakan. Sebenarnya masih banyak